Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, keluarga besar GBI Solidio. Ya, saya sangat senang pada hari ini kita dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, di dalam ibadah online hari ini, saya percaya setiap kita dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Nah, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Yang sudah siap boleh sama-sama kita katakan amin. Ya, mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu pada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi hambamu, persiapkan secara khusus apa menjadi pesan-pesan Tuhan boleh disampaikan bagi setiap kami Tuhan. Segala kuasa kegelapan kuasa iblis yang coba-coba mencuri benih firman-Mu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, singkapkan setiap rahasia firman-Mu sehingga kami boleh diberkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi saya sapa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Ya, kita akan bicara atau kita akan belajar dari seorang yang bernama Bartimius. Bagaimana dia berjuang untuk memperoleh mujizat, untuk memperoleh kesembuhan, yaitu dari kebutaannya. Nah, tentu setiap kita sudah sering mendengar kisah daripada Bartimius ini. Tetapi tidak salahnya kalau kita hari ini mengulang bagaimana perjuangan seorang Bartimius ini sehingga memperoleh belas kasihan Tuhan dan pada akhirnya mengalami mujizat Tuhan, yaitu yang tadinya buta menjadi melihat. Mari kita baca di dalam Markus 10 ayat yang ke-46 sampai dengan 52. Markus 10, Bapak Ibu, kita akan lihat bersama-sama. Ya, sekali lagi Markus 10 ayat 46 dengan cepat saja saya akan bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan hari ini, kiranya boleh menguatkan kita. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, siapa Bartimius? Kita tadi sudah membaca bahwa Bartimius adalah seorang yang buta, yang kerjanya duduk di pinggir jalan, karena dia juga seorang pengemis. Dia belum pernah melihat mujizat yang dikerjakan Yesus secara mata jasmani. Kenapa? Karena memang matanya buta, dia tidak bisa melihat. Oleh karena itu dia hanya mendengar kata orang. Yesus orang Nazaret sanggup menyembuhkan orang sakit, sanggup menyembuhkan orang buta. Dia hanya mendengar, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, oleh karena itu Bartimius ketika mendengar bahwa Yesus ada di sekitar Bartimius berada, maka dia berseru. Dia berseru memanggil Yesus karena dia percaya Yesus mempunyai kemampuan, memiliki kemampuan sanggup menyembuhkan sakit penyakit yang diderita Bartimius, yaitu kebutaannya, bisa melihat. Nah, oleh karena itu begitu dia mendengar Yesus, dia langsung berteriak, dia berseru, dia panggil nama Yesus. Dia katakan apa yang sudah kita baca tadi, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, usaha daripada Bartimeus ini ternyata tidak sia-sia. Seruan iman daripada Bartimeus ini, ya, itu sanggup menarik perhatian Yesus. Ketika dia berseru memanggil Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dilarang, dia terus berseru, Yesus semakin keras. Alkitab mencatat. Nah, di sini membuat Yesus berhenti. Dengan kata lain bahwa teriakan atau seruan daripada Bartimeus sanggup menarik perhatian Yesus dan menghentikan langkah Yesus pada saat itu. Kalau Bapak Ibu boleh baca dalam Markus 10 ayat 49 itu. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang membuat Yesus tertarik? Apa yang membuat Yesus terhenti ketika Bartimeus itu berseru memanggil namanya? Apa karena si Bartimeus ini dia buta? Atau karena dia punya masalah yang berat? Menurut saya pribadi jawabannya adalah bukan itu, tetapi karena seruan dan iman daripada Bartimeus, iman yang berkualitas itu, sehingga Tuhan Yesus ya sangat luar biasa, dia tertarik dan sanggup menghentikan langkah Tuhan saat itu, sehingga Tuhan berkata, panggil dia, suruh menghadap saya. Nah, itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, hidup di dunia ini setiap orang selalu diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam permasalahan, siapapun dia. Seperti pada saat ini, semua orang, baik orang yang kaya, baik orang yang miskin, baik orang yang pintar terpelajar, baik orang yang bodoh, baik orang yang ganteng kah, yang jelek kah, cantik kah, semuanya hari ini sedang menghadapi permasalahan yang sama. Tentu setiap kita semua yang tahu masalah apa itu, yaitu adalah masalah virus corona. Ya, itu dia, atau COVID-19. Dan kita semua tahu apa dampak daripada virus corona ini. Nah, ya, dampaknya sangat luar biasa, bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan termasuk kita, warga jemaat GBI Solidio tentunya. Ya, doa saya semoga kita tidak terdampak Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya, ya, sekalipun kita terdampak, kita tetap percaya kita punya Tuhan yang sanggup memulihkan kita, menjaga kita. Amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, dampak yang sangat luar biasa bagi penduduk bumi, termasuk kita. Dalam hal apa? Dalam hal ekonomi. Ya, ekonomi semakin sulit hari-hari ini. Ya, terjadi PHK di mana-mana. Ya, kenapa? Ya, bagaimana mau berusaha, wong karyawan dirumahkan semua, sehingga apa? Tidak beroperasi. Nah, itu dia. Ya, apalagi? Nah, ini sebetulnya menjelang Lebaran, mudik, seharusnya kita yang punya kampung pulang mudik, tapi yang terjadi tidak bisa mudik. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ini masalah. Orang yang pengangguran bertahan di Jakarta bisa mati, memaksakan diri untuk pulang kampung tidak bisa. Nah, ini masalah juga, dan tentu ada banyak masalah-masalah lain yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, dengan munculnya masalah corona ini atau masalah yang lain, kadang-kadang membuat kita ini bingung. Ya, kita bingung. Sepertinya jalan yang kita temui buntu. Setiap jalan yang akan kita tempuh buntu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Iya, itu dia. Kita sudah rasa-rasanya menyerah. Walaupun Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita sering nyanyi, ya kan? Saat tiada jalan dan lain sebagainya. Atau lagu dia buka jalan dan lain sebagainya Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Tetapi hari-hari ini ada banyak orang yang sedang mengalami rasa buntu. Mungkin juga termasuk saya atau yang lainnya. Karena apa? Virus ini Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, jalan satu-satunya kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita punya. Satu-satunya jalan kita membutuhkan yang namanya belas kasihan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Bartimeus. Dia hanya bisa berseru panggil nama Yesus,
kasihanilah aku. Hari-hari ini kita juga perlu memanggil nama Yesus dengan segenap hati, dengan iman. Tuhan, kasihanilah aku, karena aku sudah tidak berdaya. Melakukan ini salah, melakukan itu salah. Kita hanya butuh pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Nah itu dia. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita sekali lagi mau belajar dari Bartimeus, dari sikap dan perjuangannya yang pantang menyerah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sehingga mampu menghentikan langkah Yesus. Dia mampu menarik perhatian Yesus, sehingga dia panggil itu Bartimeus. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, apa yang dilakukan Bartimeus sehingga mampu menarik perhatian Yesus dan mujizat terjadi seperti yang sudah kita baca tadi? Saya mencatat yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama Bartimeus itu berseru memanggil Yesus. Dengan kata lain, berseru ini adalah sama dengan berdoa. Nah, itu dia. Kenapa saat kita dalam permasalahan yang besar, kita perlu berseru kepada Tuhan? Jawabannya hanya satu. Menurut saya, karena hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Sekali lagi, kenapa kita harus berseru kepada Tuhan saat kita menghadapi berbagai permasalahan? Karena memang Tuhanlah sumber pertolongan kita. Nah, itu dia. Ada banyak contoh tokoh-tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ketika mereka sedang dalam himpitan, ketika mereka terjepit, Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka berseru memanggil nama Tuhan. Contohnya siapa? Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin Musa, ya, mereka dikejar oleh pasukan Firaun, mereka terhenti di depan laut Teberau. Begitu mereka menengok ke belakang, ya, didapatinya tentara Firaun. Nah, sehingga apa? Mereka ketakutan. Mau ke depan ada laut, mau balik lagi pasti mati. Sehingga jalan satu-satunya hanya berseru. Saat itu orang Israel berseru kepada Tuhan, ya, berseru-seru. Nah itu. Dan akhirnya apa? Allah menjawab, Musa, kenapa kamu berseru-seru kepadaku? Nah itu. Sehingga apa? Tuhan memberikan jalan. Itu tongkat yang ada di tanganmu bisa engkau gunakan untuk membelah laut Teberau. Nah, itu cara Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan, cara Tuhan menolong orang-orang yang dalam kesulitan, Tuhan. Karena memang Dialah sumber jawaban bagi setiap kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, yang kedua, Bapak Ibu sekalian Tuhan, apa yang dilakukan oleh Bartimeus ini sehingga mujizat terjadi, sehingga menarik perhatian daripada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Bartimeus ini tidak terpengaruh oleh situasi, oleh keadaan yang ada pada saat itu. Nah, situasinya apa, Bapak Ibu saudara Tuhan? Kondisinya apa saat itu? Ingat pada waktu tadi sudah kita baca bahwa Yesus itu bersama dengan orang yang mengikuti berbondong-bondong. Artinya ada banyak orang yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus berada. Artinya Yesus tidak cuma dengan murid-muridnya saja, tetapi ada banyak orang-orang yang mengikutinya. Nah, sedangkan si Bartimeus ini adalah orang yang buta. Dia tidak tahu persis di mana posisi Tuhan pada saat itu karena dia buta, kecuali ada yang menuntun. Itu lain cerita. Tetapi si Bartimeus ini tidak terpengaruh oleh situasi. Nah ini, kita melihat, kita baca ayat yang ke-48 dikatakan, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Nah ini sudah dikasih Tuhan. Jadi Bartimeus tidak terpengaruh oleh situasi yang ada pada saat itu. Meskipun orang banyak, orang yang berbondong-bondong itu menegur Bartimeus, menyuruh supaya dia diam, jangan berisik. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang memarahi Bartimeus. Ya, itu dia. Atau bahkan yang apa? Mungkin ya diintimidasi, bisa juga. Ya, intinya dilarang, tidak boleh berteriak-teriak, Bapak Ibu saudara Tuhan. Tetapi bagi Bartimeus ini tidak menjadi halangan buat dia. Dia semakin keras, bahkan dia terus berteriak memanggil nama Yesus. Ya, ia tetap berseru. Kenapa? Mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Sehingga apa? Yesus mendengar. Nah, itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Seringkali kita terhenti, kita bingung, bahkan kita putus asa.
Kenapa? Karena kita hanya fokus kepada masalah yang sedang terjadi, kepada masalah yang sedang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kepada setiap persoalan yang melanda ya perekonomian kita. Nah, kadang-kadang manusia demikian. Ya, kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang maha dahsyat, punya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita, yang mampu menjawab seruan doa kita. Nah, itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lupa. Kenapa? Karena kita fokus kepada masalah, karena kita fokus kepada kondisi yang sedang terjadi pada saat itu. Seandainya Bartimeus saat itu dia juga terpengaruh oleh kondisi yang ada saat itu, saya percaya ceritanya akan berbeda. Ya, Bartimeus akan tetap menjadi orang yang buta, ya, dia tidak bisa melihat, bahkan dia akan tetap menjadi seorang pengemis. Karena apa? Karena dia saat itu terpengaruh. Dia menghentikan seruannya kepada Yesus. Dia berhenti memohon kepada Tuhan, dan ceritanya akan berbeda, Bapak Ibu. Nah, itu dia. Jadi intinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita hanya memikirkan pada besarnya dan beratnya beban hidup ini, maka sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi kalau kita sudah belajar daripada Bartimeus tadi, ya, dia tidak terpengaruh oleh kondisi keadaan yang terjadi. Kalau hari ini kita juga terpengaruh dengan kondisi keadaan virus corona ini, maka yang ada kita hanya diam saja. Kita akan stres, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita tidak akan berkarya. Tetapi Tuhan punya memberikan talenta kepada setiap kita. Karunia yang ada, mari kita gunakan. Sehingga apa? Lewat karunia ini mendatangkan kebaikan. Kita tetap eksis. Yang bekerja tetap bekerja lewat apapun caranya. Kita tidak boleh diam, kita tidak boleh terpengaruh oleh situasi yang ada, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Nah, itu dia Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Jadi kadang-kadang ketika situasi ya atau kondisi yang tidak baik terjadi, kadang-kadang mampu atau dapat mempengaruhi kita. Kita jadi lemah, kita capek, kita marah, bahkan patah semangat, ya. Kita bisa kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan. Bisa jadi begitu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Nah, hal-hal seperti ini akan menghalangi kita untuk dapat memfokuskan diri pada pertolongan Tuhan. Yang ada kita akan berusaha mengandalkan kepandaian kita, kekuatan kita. Nah, itu dia Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Nah, jadi artinya atau pesan firman Tuhan hari ini, seberat apapun persoalan yang sedang kita hadapi, janganlah terpengaruh oleh keadaan, ya. Itu dia. Tetapi kita pandang kepada Yesus, karena Yesus itu di atas segala persoalan yang ada. Nah, itu dia. Nah, ingat kepada Yesus, ya, karena bersama Yesus pasti ada jawaban. Yang terakhir, Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh si Bartimeus sehingga menarik perhatian Yesus dan mukjizat itu terjadi. Saya mencatat yang ketiga, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa Bartimeus ini di tengah himpitan, di tengah tantangan, dia tidak menyerah. Dia tetap berjuang, ya. Tantangannya apa? Tantangannya ketika Bartimeus dilarang. Itu, dia tidak menyerah. Nah, itu dia, ya. Dia tidak menghentikan seruannya. Dia terus berseru dan berseru sehingga mampu menghentikan langkah Yesus. Itu dia, ya. Ayat 49 dikatakan, Yesus berhenti dan memanggilnya supaya ia datang menghadapnya. Akhirnya kesempatan yang ditunggu oleh Bartimeus itu datang, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Yang dinanti-nantikan datang. Yesus berhenti dan memanggil Bartimeus. Ya, kemudian ayat selanjutnya dikatakan ia menanggalkan jubahnya. Artinya ia segera mengambil kesempatan itu dan langsung menghampiri Yesus. Itu dia. Bartimeus mau memiliki hidup yang baru. Kemudian Yesus bertanya kepada Bartimeus, katakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, ini luar biasa sekali. Apa yang dia mau Bartimeus? Bartimeus ingin melihat, katanya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Kira-kira kalau seandainya Tuhan hari ini datang ke rumah kita, saat kita mendengarkan ibadah online hari ini, tiba-tiba Tuhan melawat Anda dan bertanya, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat? Kira-kira apa yang akan engkau katakan? Tentu setiap kita punya permintaan, punya pergumulan yang berbeda. Ya, amin saudara yang kasih Tuhan, ya. Jadi, saya berdoa supaya Tuhan juga melawat Bapak Ibu Saudara hari ini yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan
Ya, khotbah saya hari ini, ketika Tuhan katakan, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu, kepada keluargamu, kepada anak-anakmu. Nah, itu dia saudara dikasih Tuhan, ucapkan, katakan. Bila saudara dapat merasakan kehadirannya, saya mau Tuhan, engkau sanggup membebaskan permasalahan yang sedang kami hadapi. Nah, katakan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, katakan saja, ya, karena Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, itu saudara dikasih Tuhan, saya akan memberikan kesimpulan renungan singkat saya pada hari ini. Nah, seberat apapun masalah kita hari-hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita yang pertama, jangan berhenti kita untuk memanggil nama Yesus. Ya, sekali lagi jangan berhenti untuk memanggil nama Yesus. Dengan kata lain, jangan berhenti kita berdoa. Karena doa orang benar, bila yakin, dengan yakin tentunya seperti Bartimeus ini, dengan langkah iman yang pasti, maka sangat besar kuasanya. Yang kedua, jangan terpengaruh situasi yang sedang terjadi. Memang hari-hari ini masalah sangat luar biasa melanda hidup kita, tetapi ingat, jangan kita terpengaruh sehingga kita menjadi lemah. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, kita berhenti untuk terus berharap, berbahaya itu. Tetapi sekalipun masalah boleh terjadi, kita terus tetap berseru, ya, kita terus jangan terpengaruh oleh keadaan dan kondisi, ya, kita terus berseru pada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita terus berjuang, pantang menyerah apapun kondisi yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi jangan menyerah, sebab orang yang pantang menyerah dapat menarik perhatian Allah. Apapun yang sedang saudara alami saat ini, sekali lagi jangan menyerah, tetap berharap pada pertolongan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang mencarinya. Ya, kepada orang yang selalu terus berharap kepada Tuhan, ya, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak, kata pemazmur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 sudah dikatakan, tetaplah berdoa. Ya, itu dia. Bahkan di dalam Mazmur ayat 145 ayat 8 dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya. Pada setiap orang yang berseru padanya dalam kesetiaan. Kita terus berseru dalam kesetiaan. Jangan jemu-jemu kita berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah renungan singkat yang boleh saya sampaikan pada ibadah online hari ini, kiranya memberkati setiap kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan akhiri ibadah online pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, boleh mengingatkan bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Bapa, kami mau belajar daripada kisah Bartimeus ini. Ketika dia sedang menghadapi permasalahan yang begitu berat, dia terus berseru memanggil nama Yesus yang punya kuasa itu. Sekalipun di sekitarnya menghalangi, menghendaki untuk menghentikan teriakannya, seruannya, doanya, tetapi Bartimeus tetap berseru, tidak terpengaruh. Dia terus berseru, bahkan semakin keras dia memanggil nama Yesus. Dan seruannya itu karena disertai dengan iman percaya, sanggup menghentikan langkah Yesus. Sanggup Tuhan berhenti sehingga Tuhan membuat mujizat kepada Bartimeus. Hari ini hamba berdoa Tuhan buat umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, setiap mereka yang sedang menghadapi permasalahan hidup. Tuhan tolong mereka. Kami berseru memanggil nama-Mu yang dahsyat itu. Pulihkan keadaan kami, pulihkan keadaan umat-Mu, pulihkan gereja-Mu, pulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, sesungguhnya kami tidak ada apa-apanya. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat gereja kami, GBI Solidio, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati dari gembala sidang, ibu gembala, para pengurus semuanya, jemaat-Mu. Mari Engkau satukan kami, Engkau ikat kami dengan tali kasih-Mu. Dijauhkan dari permasalahan-permasalahan gesekan demi gesekan, tetapi kami akan terus memandang hanya kepada Engkau, kepala gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, kiranya juga Tuhan tolong segera pulihkan kondisi keadaan bangsa kami ini dalam berbagai hal, ekonomi dan yang lain sebagainya Tuhan. Engkau Maha tahu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa permohonan kami ya Bapa.
meteraikan sekali lagi firman-Mu di dalam setiap hati kami yang mendengarkan pada hari ini Tuhan. Dan Bapa di surga, sebelum kami menyelesaikan acara ibadah online kami hari ini, kami rindu, kami ingin menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita akan menerima berkat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya akan berdoa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kiranya kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua umat yang percaya dan sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.